surah An-Nur ayat yang ketiga, az-zani, kalau kamu pernah berzina, la yankihu, kamu tidak akan menikah illa zaniyah, kecuali dengan orang yang sama pernah berzina. Makanya rumus Quran ini nggak boleh dipandang remeh, dipandang sebelah mata, hadirin. At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki baik nanti pasangannya perempuan baik, perempuan baik pasangannya laki-laki baik, sama. Az-zani, seseorang yang pernah berzina, la yankihu, potensinya kata Allah tidak akan dia menikah illa zaniyah, kecuali kepada orang yang sama pernah berzina. Perempuan yang enggak, mohon maaf ya jemaah, perempuan yang enggak bisa jaga diri, potensinya dia hanya ditemukan oleh laki-laki yang matanya jelalatan. Karena laki-laki yang mahal nggak mungkin mau kepada perempuan-perempuan yang mengumbar dirinya. Laki-laki yang punya value akan datang kepada perempuan yang punya value. Laki-laki hafal Quran akan datang kepada perempuan-perempuan yang juga penghafal Quran. Masa iya laki-laki yang sudah paham agama, dia matanya jelalatan kemana-mana, tertariknya kepada perempuan yang mengumbar mendedahkan auratnya kemana-mana? Kan enggak, karena beda value, hadirin. Itu rumus baku dalam Al-Quran. Lah kalau di luar rumus itu, ini baik tapi ketemunya sama yang tidak baik, maka pakai rumus sesungguhnya kalau baik ketemu sama yang tidak baik, itu karena agar yang tidak baik menjadi baik. Itu aja rumusnya. Ini rumus Al-Quran, An-Nur ayat 3. Pezina biasanya ketemunya sama pezina. An-Nur ayat 24, ayat yang lain juga, at-tayyibatu lit-tayyibin, yang baik ketemu yang baik, wat-tayyibun lit-tayyibat, nanti yang baik juga ketemu yang baik. Jadi teman-teman mbak-mbak yang hadir yang belum nikah, saya sedikit spill satu nasihat dari Quran. Sibuklah menjadi yang baik sebelum mencari yang baik. Karena yang baik Allah janji pasti akan dipertemukan dengan yang baik. Ustadz, tapi kan sekarang akhir zaman stok-stok laki-laki soleh itu limited edition, Ustadz. Nggak usah pikir, stok laki-laki soleh itu banyak asalkan kita salihah. Kalau kitanya baik, dipertemukan sama yang baik. Nggak mungkin kehabisan stok laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh banyak, sebagaimana perempuan solihah yang banyak juga, pasti akan disaling, Allah izinkan untuk saling bertemu satu sama lain. Bukan mencari yang terbaik, tapi jadilah kita yang terbaik. Kita akan ditemukan insyaAllah bismillah. Antaj'ala lillahi niddan. Nabi ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Kata Nabi, halaman 40, silakan yang paling atas. Antaj'ala lillahi niddan. Dosa paling besar itu adalah syirik. Wa huwa khalaqak, padahal Allah yang menciptakan kita. Summa ayya Rasulullah. Kemudian dosa yang besar kedua apa ya Rasulullah? Antaqtula waladak khasyata ayyat'ama ma'ak. Kamu membunuh anakmu karena takut anakmu itu makan bersamamu. Ingat, anak bawa rezeki. Banyak anak banyak AdSense, banyak rezeki juga Ustaz. Banyak anak banyak rezeki. Terus yang ketiga, summa ayya Rasulullah. Terus apalagi ya Rasulullah? Dosa besar yang ketiga kata Nabi, antuzaniya halilata jari. Kamu berzina dengan pasangan tetangga. Makanya penting banget lo cari tetangga yang soleh. Tetangga yang soleh itu penting banget. Tetangga yang ngerti. Jangan terus kemudian ngelihat tetangga, kok lebih ganteng dari istri saya, kok lebih tampan dari suami saya hitam manis, hilang manisnya tinggal hitamnya. Jangan hadirin. Itu dosa besar yang ketiga. Puncak dosa tuh 3, syirik, menghilangkan nyawanya orang, yang kemudian ketiga zina. Kalau terlanjur, istighfar, taubatan nasuha. Wala yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika dia melakukan perbuatan zina bersama perzina, kecuali dia tidak dalam keadaan beriman. Imannya lagi hilang dari dirinya, tercabut. Wala yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah pencuri ketika mencuri maka dia disebut orang beriman, kecuali imannya sedang tercabut. Wala yashrabul khamr
khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan tidaklah orang meminum khamr ketika dia meminum khamr kecuali dia tidak beriman. Zina, khamr, maling, gak beriman. Lagi dicabut iman dalam hatinya, hilang. Maka kami mendoakan yang mungkin sedang ada rasa ketertarikan sama lawan jenis, atau mungkin sedang ada dalam hubungan tersebut, pilihannya cuma dua, halalkan atau tinggalkan. Cuma itu aja. Telepon masnya, Kang Mas, saya tadi habis ngaji di Elena, kok rasa-rasanya hubungan kita ini kok udah terlampau lama tapi nggak ada kejelasan. Kalau Kang Mas serius, izin saya kasih nomor ayah, silakan datang ke ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim nomor ayah. Kalau emang dia serius, dia datang. Kalau dia nggak serius, aku belum siap, nanti aku nunggu lulus kuliah dulu ya. Udah lulus kuliah, aduh ayo katanya lulus kuliah, aduh belum siap, nunggu kerja dulu. Udah dapat kerja, aduh aku belum punya rumah. Mau sampai kapan hadirin? Perempuan bukan jemuran, tidak untuk digantung. Perempuan itu harus punya kalimat tegas, only for serious men, hanya untuk laki-laki yang serius. Alah sok jual mahal. Jawab, perempuan dalam Islam memang mahal luar biasa. Dijawab dengan jawaban gitu. Dan harus punya ketegasan seperti itu, daripada digantung, diombang-ambing gak jelas. Ketika ditanya nikah pura-pura mati, ayo kapan kamu nikahin aku, kapan kamu? Jangan, yang pasti-pasti aja. Mau, halalkan. Tidak mau, tinggalkan. Jangan digantung, akhirnya malah gak jadi. Quote-nya malah jagain jodoh orang. Ternyata udah lama dijagain, ternyata bukan jodoh. Ya, sayang sekali hadirin. Wala yazni hina, ini udah. Idza zana al-'abdu kharaja minhul iman. Kalau seorang itu berzina, maka iman itu keluar dari jasadnya. Artinya dia tidak beriman. Fakana alaihi kazzulal. Fakana alaihi kazzulah. Maka di atas kepalanya itu ada gumpalan hitam. Fa iza aqla raja'a ilaihil iman. Kemudian kalau dia bertobat dari zinanya, maka imannya itu kembali kepadanya. Sedikit lagi hadirin. Man zana au syaribal khamra naza'allahu minhul iman. Siapa yang berzina dan meminum khamr, maka Allah cabut iman dari dirinya sampai dia meninggalkan zinanya, meninggalkan khamrnya, lalu bertaubat, Allah berikan lagi iman itu kepadanya. Bawahnya lagi halaman 41 kita habiskan. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak ajak bicara mereka pada hari kiamat. 1. Ada 3 manusia yang Allah nggak ajak bicara, yang Allah tidak mau bersihkan dari dosa-dosa, yang Allah tidak akan melihat mereka dan baginya azab yang pedih. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, orang tua yang berzina. Yang kedua, penguasa yang pembohong. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Ini tentang zina. Dosanya jadi Allah tidak akan mengampuni, Allah nggak mau ngajak bicara, Allah nggak mau lihat dan baginya azab yang pedih. Nauzubillahi min dzalik.